Elijah yang akan menemani saya untuk menaikkan pujian bersama-sama hari ini. Kita akan naikkan pujian satu hal yang kami rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Mau kami lebih dalam lagi Tuhan menikmati Engkau. Kami tahu bahwa
tidak ada tempat yang lebih indah kecuali ketika kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami alami dalam hidup ini Tuhan, apapun keadaan kami, ajarkan kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang mencintai kami lebih dari segalanya, Tuhan yang selalu ada buat kami, Tuhan yang punya kehidupan kami, Tuhan pemilik kehidupan kami, Tuhanlah yang menjadikan hidup kami berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat malam hari ini aku berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di rumah, apapun yang sedang kami alami, hari ini kami percaya Tuhan ada bersama kami. Engkau juga hadir bersama-sama dengan setiap umat-Mu dimanapun kami berada, di kamar tidur kami, di ruang tamu kami, dimanapun kami sedang ada saat ini Tuhan, kami tahu Engkau hadirat-Mu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk bicara tentang pribadi-Mu Yesus, karena kami tahu Engkau lah Tuhan yang punya hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Baik, puji Tuhan, saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini baru bergabung. Puji Tuhan, apa kabarnya ya? Ada Aci Meli Sanjaya, selamat bergabung. Ada Kakak Bende, selamat bergabung. Puji Tuhan ya. Haleluya. Ada Ko Edilau, ya puji Tuhan. Ada Ibu Yulce, selamat bergabung malam hari ini. Ada Bapak Aldon Sianto, puji Tuhan ya. Nah, saya juga mau hari ini saya juga mengucap syukur ya atas kebaikan Tuhan, dan juga kemarin anak kami ya, 2 orang ya, tahun ini kami 2 orang anak kami itu boleh graduate ya dari sekolah mereka. Yang satu Elijah ya graduate dari junior high school ya, SMP, dan yang satu Joshua itu graduate dari senior high school. Dan tahun ini ya adalah tahun yang luar biasa, tahun yang ajaib Saudara. Kedua anak kami ini boleh lulus bersamaan. Kalau mau dibilang ini tahun yang luar biasa karena mereka lulus juga tidak melalui ujian nasional ya, karena pandemi yang ada. Tapi di tengah-tengah situasi yang ada, mereka boleh melewati semua itu. Dan kami sebagai orang tua juga bersyukur, mengucap syukur kepada kebaikan Tuhan ya. Saya juga mengucapkan selamat buat setiap orang tua juga yang punya anak yang graduate, yang lulus ya, baik SMP maupun SMA. Saudara, kita percaya bahwa anak-anak kita juga akan disertai Tuhan untuk dalam jenjang yang berikutnya. Di tengah-tengah situasi yang new normal ini Saudara ya, kita boleh ada karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Puji Tuhan ya. Dan seperti biasa ya, melalui channel ini Yuk Omong Tentang Yesus adalah berita tentang kabar baik ya, kabar baik yang apa yang Yesus kerjakan. Jadi setiap firman yang kita baca itu adalah bicara tentang seorang pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Karena saya percaya bahwa kabar baik itu bukan tentang sesuatu ya, kabar baik itu bukan tentang ya kita dapat bonus, kita dapat proyek, kita dapat kesehatan. Tapi kabar baik itu bicara tentang seorang pribadi yang mencintai kita, dia yang punya sorga, dia yang pencipta langit dan bumi, dan dia tinggal hari ini dalam kehidupan kita. Dia mencintai kita lebih daripada semua yang ada, dan dia mati dan bangkit buat kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita punya sebuah jaminan hidup yang kekal di dalam Dia. Puji Tuhan ya. Nah Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara rindu juga banyak orang diberkati juga sama-sama, boleh share sehingga boleh kabar baik ini diberitakan. Saya percaya hari-hari ini Saudara tidak ada yang bisa membatasi kabar baik itu diberitakan Saudara. Tidak ada yang bisa membatasi berita tentang Yesus itu diberitakan di mana saja. Dan saya percaya ini salah satu penggenapan firman Tuhan. Injil kerajaan ini akan disampaikan di seluruh dunia. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara juga yang belum like dan follow, boleh like dan follow di fanpage saya, sehingga setiap kali ada postingan yang saya posting, dan itu akan saudara akan dapatkan notifikasinya. Puji Tuhan. Nah hari ini saya mau bawa kita ke kitab Kejadian, ke asal mula daripada ya
kejatuhan manusia. Ya, asal mula daripada kejatuhan manusia. Dan ini sekaligus hal yang saya bagikan di dalam Bible study di gereja kami, tapi saya mau share juga ya ini karena ini satu hal yang luar biasa. Saya tadi merenungkan apa yang mau saya share ya pada hari ini. Nah, saya tertarik untuk share tentang awal kejatuhan manusia, karena kalau kita lihat di sini, inilah yang menjadi pusat daripada kehidupan manusia bahkan sampai dengan hari ini, saudara. Nah, semua itu sudah tertulis dalam kitab Kejadian, saudara. Saya akan bagikan ya, saya akan baca ayat per ayat. Ini salah satu cara kesukaan saya untuk membagikan, biarlah ayat itu yang berbicara kepada kita, ya. Ayat itu menjelaskan kepada kita, dan setiap ayat firman Tuhan itu relevan buat kita sampai dengan hari ini. Dan yang paling luar biasa bahwa kita akan temukan pribadi Kristus, bahkan tidak tertulis nama Yesus di situ, tapi kita akan melihat karya Kristus di dalam firman yang kita akan baca di dalam kitab Kejadian, di dalam kejatuhan manusia. Saya akan bacakan buat kita dan saya akan jelaskan, saudara. Saya rindu kita ikut dari awal sampai dengan akhir supaya kita dapatkan intisari daripada apa yang kita akan bahas malam hari ini. Sesuatu yang sangat penting, Bapak Saudara, ya. Sekalipun saya tahu banyak godaannya kalau kita nonton di rumah, ya, kita gampang scroll dan banyak godaannya dan gampang pindah, gampang keluar. Tapi saya berdoa saudara yang tetap tinggal sampai pada kesudahannya, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, manusia jatuh dalam dosa, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Nah, saya ingin bahwa kita melihat dulu dari dua ayat pertama ini. Di sini dikatakan, ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman." Ya, tentulah Allah berfirman. Nah, kalau kita lihat ke Kejadian sesungguhnya, saudara, dalam Kejadian pasal yang kedua, di situ di ayat yang ke-18, di Kejadian 2 ayat yang ke-16, ya, saudara boleh catat saja. Kalau saudara bawa firman Tuhan, saudara boleh buka bersama saya. Tapi kalau saudara tidak bawa firman Tuhan, saudara boleh catat saja. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, saudara lihat, di sini ular berkata, "Tentulah Allah." Ya, kenapa dihilangkan kata Tuhan di situ? Kenapa dia disebutkan kata Allah? Dan juga diulangi lagi, Hawa juga berkata tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Jadi saudara, ada satu kata Tuhan dihilangkan di situ, saudara. Nah, kata Tuhan itu Tuhan, semua huruf besar. Itu adalah Yahweh. Yahweh ini bicara tentang penebusan. Ya, Allah itu Elohim. Ini bicara tentang penciptaan, tentang Allah yang Maha Kuasa. Saudara tahu, ular itu berusaha menghilangkan kata Tuhan di situ. Sehingga saudara, ya, manusia itu kata Yahweh itu ada penebusan di dalamnya. Nah, sehingga apa? Ular itu berusaha menghilangkan kata Tuhan di situ, hanya Allah saja. Dikurangi, saudara. Nah, saudara tahu, makanya manusia itu bukan berdosa kepada Tuhan Allah sebenarnya, tapi manusia berdosa kepada Allah atau Elohim. Makanya, saudara kalau perhatikan, waktu Yesus di atas kayu salib, saudara, ada satu perkataan yang disebutkan, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Kenapa, saudara? "Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku?" Ya, berdosanya manusia kepada Allah itu ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya, sebagai Adam terakhir. Adam berdosa di Taman Eden terhadap Allah. Kemudian Adam terakhir yaitu Yesus di atas kayu salib, dia tebus dosa itu. Dia bilang, "Eloi, Eloi, Allahku, Allahku." Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan, tapi ini dosa yang manusia lakukan terhadap Elohim, saudara. Ya. Nah, ini saya akan bawa kita lihat lagi. Ular berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman,
Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Saudara, kalau menurut saudara, ya, apakah apa yang dikatakan oleh ular ini betul, saudara? Buah pohon-pohonan dalam taman ini tidak boleh dimakan. Tidak, saudara. Dan Hawa tahu itu. Kemudian dia berkata, tidak boleh kok. Tapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Saudara perhatikan ya. Apakah pohon di tengah taman itu buahnya tidak boleh dimakan? Ya. Kalau saudara perhatikan, ada berapa pohon di tengah taman, saudara? Ada berapa pohon di tengah taman? Kalau saudara perhatikan, di tengah taman itu ada 2 pohon, saudara. Nah, saudara perhatikan, saya akan bacakan ayat 17 Kejadian 2. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi saudara, ya, ada 2 pohon di tengah taman. Saya akan bacakan ayatnya. Sebentar. Ya. Sebentar ya. Ayat ke berapa dia? Sebentar. Sebentar saya cari ya. Jadi di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon. Yang satu pohon pengetahuan baik dan jahat, yang satu adalah pohon kehidupan. Ya. Jadi yang tidak boleh dimakan buahnya itu cuma 1 pohon. Yang tidak boleh dimakan buahnya itu cuma 1 pohon. Tetapi kenapa Hawa berkata pohon di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan? Berarti Hawa ini dia tidak mengerti firman, saudara. Dia hanya tangkap firman itu separuh. Saudara, ini pentingnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar firman. Ya, kita harus mengerti firman. Kita harus tahu, kita harus belajar firman. Maka kita harus buka firman Tuhan. Kita harus belajar firman, saudara. Saudara, hari ini banyak media yang bisa kita pelajari. Saudara ada di gereja, saudara bisa belajar dari gembala saudara. Saudara bisa belajar dari mana saja. Tapi saudara, jangan langsung saudara dengar sesuatu, saudara percaya. Saudara harus belajar juga. Harus belajar firman Tuhan sehingga kita tidak gampang tertipu. Hawa tertipu karena dia tidak mengerti firman, saudara. Dia ditipu oleh ular. Ya, ular berkata tidak boleh dimakan. Dia bilang tidak boleh dimakan. Hanya di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Tapi di tengah taman itu ada 2 pohon, saudara. Yang satu pohon kehidupan, buahnya boleh dimakan. Yang satu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu saja tidak boleh dimakan. Nah, saudara simpan dalam pikiran saudara. 2 pohon di tengah-tengah taman. Kenapa saya mau saudara simpan ini dalam pikiran saudara? Karena 2 pohon ini, saudara, ini yang melambangkan kehidupan manusia. Ini yang menggerakkan kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Nanti saya akan bawa kita mengerti apa itu 2 pohon itu dalam taman, saudara. Nah, tetapi saudara, ayat yang keempat dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara tahu, ular ya yang sudah dimasuki iblis ini, saudara, dia menipu Hawa dengan firman, saudara. Karena Hawa tidak tahu firman, dia tipu Hawa dengan firman. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk membuat manusia meragukan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk membuat manusia meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya mau bilang sama kita hari ini, saudara yang nonton hari ini, kalau saudara tahu saudara anak Tuhan, ya, strategi iblis itu dari dulu, sekarang dan selama-lamanya sampai nanti Tuhan datang, itu tetap sama. Ya, strategi iblis itu sama, dia akan tipu kita. Dia akan tipu kita. Tipu muslihat itu apa? Dia akan tipu kita. Dan tipu kita itu bagaimana, saudara? Dia akan buat kita meragukan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Kalau saudara bisa dibuat meragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara, secara tidak langsung saudara sudah tertipu oleh iblis, saudara. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami situasi yang sulit. Mungkin hari-hari ini kau sedang ngalamin pekerjaan, saudara sedang ngalamin sesuatu yang berat. Mungkin hari-hari ini rumah tangga saudara sedang mengalami kesulitan.
Tapi kalau saudara dalam pikiran saudara mulai masuk, wah jangan-jangan Tuhan tidak peduli dengan saudara. Jangan-jangan Tuhan tidak sayang sama saudara. Hati-hati. Saudara mungkin tidak sadar. Iblis itu tidak pakai kata ganti, aku mau tipu kamu. Aku mau tipu kamu. Kamu jangan percaya sama Tuhan. Tidak saudara. Kadang-kadang dia masuk itu tanpa kita sadari, dia tipu kita di pikiran kita. Sama seperti dia tipu Hawa saudara. Tujuannya apa? Dia bilang sama Hawa seperti itu. Supaya apa? Supaya Hawa mulai merasa, oh ya Tuhan itu kayaknya dia tidak sungguh-sungguh baik sama saya. Kayaknya Tuhan itu baik, tapi ya ada maksud tersembunyi. Saudara, Yakobus 1 ayat 17 bilang gini, ya segala pemberian anugerah yang terbaik itu datang dari Dia, Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada bayangan kegelapan atau pertukaran. Jadi maksudnya gini saudara, kalau Tuhan mau kasih kita sesuatu, Dia tidak pernah kasih kita dengan satu tujuan, ya. Ada udang di balik bakmi, saudara. Saudara tahu udang di balik bakmi, ya. Artinya Tuhan itu tidak itu seperti mau baik sama kita karena dia mau ambil sesuatu dari kita. Tidak saudara. Tidak ada maksud tersembunyi. Kalau dia mencintai saudara, dia sungguh-sungguh mencintai saudara. Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara. Dia sungguh-sungguh serius mengasihi saudara. Dan itu adalah Tuhan kita saudara. Ya. Bahkan dia tidak menuntut apapun dari kita. Dia tidak menuntut satupun ya alasan bagi Tuhan untuk mencintai kita. Dia tidak butuh alasan untuk mencintai kita saudara. Dia mencintai kita karena dia memang kasih itu sendiri saudara. Nah saudara, kemudian apa? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara perhatikan ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu. Jadi selama ini mata mereka terbuka atau tertutup saudara? Mata mereka tetap terbuka, mata jasmani. Cuma mereka selama ini mereka tidak tahu kalau mereka itu telanjang. Ya. Nah, dari mana mereka tahu bahwa mereka itu telanjang? Siapa yang kasih tahu mereka itu telanjang? Siapa yang bilang mereka itu telanjang? Saudara, yang kasih tahu mereka itu telanjang sebenarnya yang kasih tahu mereka itu telanjang adalah pohon pengetahuan itu. Karena apa? Dikatakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Sehingga apa? Pohon itu memberikan pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, ini bukan pohon pengertian tentang yang jahat tuh, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan pohon pengetahuan tentang yang jahat. Ini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, saya tanya sama saudara. Kalau saudara hari ini belajar, sekolah, mau belajar tentang yang baik dan yang jahat tidak saudara? Pasti mau belajar tentang yang baik dan jahat. Dan agama semua juga ajarkan. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Saudara, apa salahnya makan pohon yang pengetahuan buah dan baik, pengetahuan baik dan jahat? Saudara, saya akan jelaskan saudara. Yang memberikan pengetahuan bahwa mereka telanjang adalah pohon itu. Pohon itu memberikan mereka pengertian. Mereka tahu mereka telanjang. Dari mana? Karena pohon itu kasih tahu bahwa telanjang itu tidak baik. Telanjang itu dosa. Waktu itu belum ada undang-undang pornografi. Waktu itu belum ada undang-undang yang kasih tahu bahwa telanjang itu tidak boleh. Tapi dari mana mereka tahu telanjang itu tidak baik? Sebelumnya mereka telanjang. Sebelumnya mereka juga tidak pakai pakaian. Tapi mereka tidak tahu. Bukan mereka tidak tahu mereka telanjang. Mereka tidak tahu kalau telanjang itu tidak baik. Siapa yang kasih tahu telanjang itu tidak baik? Pohon itu yang kasih tahu. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang kasih tahu telanjang itu tidak baik. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa telanjang itu tidak baik? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara ingat? Mereka telanjang, mereka makan buah, mereka tahu mereka telanjang. Yang mereka tahu bahwa telanjang itu tidak baik. Karena waktu mereka tahu telanjang itu tidak baik, respon pertama mereka adalah ambil daun pohon ara. Daun pohon ara itu dipotong, dibuat baju, saudara. Untuk apa? Menutupi ketelanjangan mereka, menutupi dosa mereka. Saya mau bilang, inilah agama. Agama itu selalu berisi aturan atau
Apa yang harus kita lakukan untuk menutupi dosa-dosa kita? Semua agama selalu ajarkan, jangan lakukan yang jahat, ya, dan lakukanlah yang baik. Hindari yang jahat, lakukan yang baik. Semua agama selalu ngajarin itu. Tidak ada agama yang ngajarin untuk berbuat jahat. Tidak ada, saudara. Semua agama selalu ngajarin lakukan yang baik, hindari yang jahat. Supaya apa? Supaya dapat perkenanan di hadapan Tuhan. Ya, tapi masalahnya, ya, saudara lihat, mereka ambil daun pohon ara. Di sini lahir agama. Agama lahir itu ada di Taman Eden, saudara. Agama lahir di Taman Eden. Makanya agama itu dari bahasa Inggrisnya religion. Religion dari bahasa Latin re dan legare. Re itu berulang-ulang, legare itu diikat. Jadi kalau saudara orang beragama, saudara sedang diikat berulang-ulang dengan aturan. Jadi agama itu sebenarnya mematikan, saudara. Tapi Tuhan itu bawa kehidupan. Jadi agama itu bicara tentang bagaimana usaha kita untuk datang pada Tuhan dengan aturan-aturan. Ya, kamu harus melakukan ini ya supaya kamu diperkenan Tuhan. Ya, 10 langkah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, 5 langkah untuk diberkati Tuhan. Ya, kamu harus buat ini supaya Tuhan tambah sayang sama kamu. Saudara tahu? Ya. Nanti kita lihat, kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan usaha manusia mencari Tuhan. Kekristenan adalah usaha Tuhan untuk mencari manusia. Nah, saudara perhatikan, waktu mereka buat caut apa yang mereka alami, saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saya mau tanya sama saudara, tahukah Tuhan manusia sudah melanggar perintahnya? Tahukah Tuhan bahwa manusia sudah melanggar perintahnya? Tahukah Tuhan bahwa manusia sudah berdosa? Tahu, saudara. Tuhan tahu manusia sudah berdosa. Apakah Tuhan tidak mau ketemu manusia? Saudara, saya ingin bilang satu statement yang mungkin saudara belum pernah dengar selama ini. Ya, dosa itu tidak memisahkan Tuhan dari manusia. Dosa tidak membuat Tuhan menjauh dari manusia, tapi dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan. Saudara lihat, manusia sudah berdosa, tapi Tuhan tetap datang sama manusia. Tuhan tidak pernah takut sama dosa. Tapi apa, saudara? Dosa itu membunuh manusia. Dosa membuat manusia takut datang sama Tuhan. Sehingga apa? Ketika manusia takut datang sama Tuhan, Tuhan itu sedih, saudara. Tuhan itu sedih. Makanya Tuhan benci dosa. Tuhan benci dosa bukan karena dia takut sama dosa. Tuhan benci dosa karena gara-gara dosa manusia itu tidak berani datang sama manusia. Dari mana pengetahuan akan dosa itu? Dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, saudara. Ya, dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, tapi saudara, saya ingin kembali sedikit. Di tengah taman ada 2 pohon. Yang satu pohon kehidupan, yang satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon kehidupan itu bicara tentang siapa, saudara? Bicara tentang Yesus. Bicara tentang Yesus. Saudara, sebenarnya manusia diciptakan bukan untuk tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia diciptakan bukan untuk digerakkan dari kebaikan dan kejahatan. Tapi manusia diciptakan untuk hidup dari dia makan pohon kehidupan. Yaitu dari dia selalu fokus dan menikmati Kristus dalam kehidupannya. Dan saudara, prinsip ini tetap bisa kita pakai sampai dengan hari ini. Manusia tidak ditentukan hidup dari pengetahuannya tentang yang baik dan yang jahat. Karena pengetahuan manusia terbatas. Logika manusia terbatas. Ya, hari-hari ini kita menghadapi pandemi. Kita menghadapi situasi yang sulit. Logika manusia terbatas, saudara. Makanya kita tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita. Disitulah Tuhan bilang, engkau butuh aku. Akulah pohon kehidupan itu. Jangan lihat setiap situasi dengan baik dan buruk, ya, dengan kekuatanmu sendiri. Pandang pada aku, pohon kehidupan itu, maka engkau akan dapatkan kehidupan. Nah, saudara, kita kembali, saudara. Jadi Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ya, Tuhan bilang, ayo kita main-main lagi. Kita main-main di Taman Eden. Kemudian ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Untuk pertama kali kata takut muncul di dalam Alkitab.
Kata takut muncul pertama kali itu adalah ketika mereka makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, agama membuat kita terintimidasi. Ya, agama, aturan baik dan buruk. Saudara tahu kenapa? Itu akan buat kita tertuduh. Kalau orang digerakkan oleh baik dan buruk dalam kehidupannya, dia harus lakukan yang baik dan dia jangan lakukan yang buruk untuk supaya dapat perkenanan Tuhan. Saudara apa? Dia akan selalu merasa selalu ada yang tidak baik dalam kehidupannya. Selalu merasa bahwa ada yang kurang dalam kehidupannya. Kalau saudara selalu merasa ada yang kurang dalam kehidupanmu untuk saudara dapat perkenanan Tuhan, berarti saudara sedang makan dari pohon yang salah. Saudara sedang makan dari pohon yang salah, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan tidak mau saudara makan dari pohon itu, saudara. Karena pohon itu selalu mengarahkan diri saudara, apa yang kurang ya? Aku pakai daun pohon ara, apa yang kurang ya? Udah pakai daun pohon ara masih takut, saudara. Udah pakai daun pohon ara masih takut. Daun pohon ara itu menggambarkan apa? Waktu Yesus mau ajarkan tentang iman, di dalam Markus pasal yang ke-11 kalau tidak salah. Waktu Yesus mau ajarkan tentang iman, satu hari sebelum Yesus ajar tentang iman, dia ajak sama murid-muridnya lewat sebuah pohon ara. Dia mau cari sesuatu di situ katanya. Dia tidak temukan sesuatu. Kemudian dia kutuk itu pohon. Kemudian apa? Besoknya baru diajarkan tentang iman. Pohon itu udah mati sampai ke akar-akarnya. Saudara tahu apa? Untuk kita bisa hidup oleh iman, pohon ara itu harus dikutuk. Untuk kita bisa dibenarkan sama Tuhan, itu hanya oleh iman. Tidak bisa dengan pohon ara itu bicara kekuatan kita. Pohon ara itu berbicara kebenaran kita. Pohon ara bicara kebenaran diri sendiri. Saudara tahu, untuk kita mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan, tidak mungkin bisa dengan kekuatan dan kebenaran diri kita sendiri. Hanya bisa oleh iman di dalam karya Kristus buat setiap kita. Amin, saudara. Ya. Sehingga apa, saudara? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang beritahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah Tuhan tidak tahu? Kenapa Tuhan lagi tanya? Saudara, Tuhan tanya bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tanya itu artinya Tuhan mau kita akui di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau Adam itu mengakui dengan mulutnya. Ya, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tidak tanya sama kita, seolah-olah dia tidak tahu masalah kita. Tuhan itu tahu semua apa yang kita hadapi. Tapi waktu kita bilang sama Tuhan, sebenarnya Tuhan, aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup sendiri. Aku tahu bahwa Engkau yang punya hidupku. Amin, saudara. Ayat yang berikutnya. Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah beri makan dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara, pengetahuan baik dan jahat itu akan membuat kita mulai saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita mulai digerakkan oleh tuntutan, kita mulai digerakkan ya oleh baik dan jahat, pohon itu menuntut kita akan selalu cari kambing hitam. Kita akan selalu cari, itu gara-gara dia tuh. Itu gara-gara dia tuh sehingga aku hari ini bisa begini. Itu gara-gara dia sehingga aku bisa gagal. Saudara, kalau saudara hidup saudara mulai cari kambing hitam dalam hidup saudara, berarti saudara tanpa sadar kita selalu mulai digerakkan oleh pohon yang salah, saudara. Ya, pohon yang salah. Nah, mari kita baca terus, saudara. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku. Salahkan ular, memang ular yang tipu dia. Lalu berfirman Tuhan kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi mungkin dulu ya ular itu tidak berjalan dari perutnya, ya mungkin dia punya kaki, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara tahu, nubuatan ya yang Tuhan berikan buat Adam dan ular itu terjadi di mana, saudara? Di kayu salib, saudara. Di kayu salib, saudara, kepala ular dihancurkan oleh keturunan manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, kepala ular itu siapa? Makanya di Bukit Goliat. Bukit Goliat itu dipercaya itu kepala Goliat. Bukit Golgota itu
Goliat, itu kepala Goliat, itu ditaruh sama Daud, ditanam di situ. Goliat ini lambang daripada iblis. Jadi waktu Yesus di atas bukit Golgota, sebenarnya itu bukan kekalahan Yesus, tapi kemenangan Yesus. Sebagai keturunan manusia, sebagai keturunan Adam, dia menginjakkan kakinya di atas kepala ular. Dan tumitnya, belakangnya itu dihancurkan. Ya, tapi sebagai manusia tidak apa-apa, tapi dia bangkit kembali dengan tubuh yang baru. Ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, hari-hari ini coba dianulir ini sama manusia. Dengan apa? Tidak mau sakit mengandung, mau gampang, tinggal operasi aja. Ya. Padahal ini kodrat manusia yang udah jatuh dalam dosa. Bagi wanita, sakit melahirkan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Jadi Tuhan tidak mengutuk manusia, tapi dia kutuk tanah. Karena engkau dan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi di Taman Eden itu, manusia itu ditempatkan itu ya untuk mengelola. Mereka tidak ditempatkan untuk menggali tanah, ya, bukan untuk mengerjakan dari nol. Tuhan itu menempatkan manusia itu di sebuah keadaan yang udah jadi, saudara. Taman Eden itu berbicara mengenai suatu tempat yang sudah selesai. Jadi semua udah ada, tinggal manusia masuk dan nikmati saja. Nah, itulah gambaran daripada hidup kita hari ini dalam Kristus. Hidup kita hari ini dalam Kristus itu dimulai dari garis finish. Garis finish itu di mana? Di atas kayu salib. Ya, waktu Yesus berkata sudah selesai, dia sedang bawa kita kembali ke Taman Eden, saudara. Berbicara mengenai apa yang sudah dikerjakan buat kita, apa yang sudah diselesaikan buat kita, semua sudah dibayar buat kita. Kita sudah dikembalikan ke Taman Eden, bahkan lebih lagi ya daripada Adam yang pertama itu, saudara. Nah, nanti kita akan lihat, saudara, ya, bagaimana Yesus bawa kita masuk ke situ. Tapi kita akan baca terus, saudara. Ayat yang berikutnya. Nah, jadi ini kutuk kerja keras ini. Ini ditebus Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani. Saudara ingat apa yang dimulai di Taman Eden gagal. Kegagalan Adam pertama diselesaikan Yesus di Taman Getsemani. Ya. Kegagalan itu dimulai dari Taman Eden. Tapi diselesaikan di Taman Getsemani. Pada waktu apa? Waktu darah Yesus itu menetes ke tanah. Disitulah kutuk itu diselesaikan sama Yesus. Bukan berarti hari ini kita tidak lagi kerja keras. Ya, saudara kalau anak Tuhan jangan malas-malesan. Saya kasih firman Tuhan, yang tidak kerja tidak usah makan, saudara. Kalau saudara masih punya tubuh yang sehat, saudara harus kerja keras. Tapi kerja keras itu bukan supaya saudara diberkati. Tapi saudara kerja keras karena saudara tahu bahwa saudara sudah diberkati. Itu beda, saudara. Saudara memulai pekerjaan, saudara sadari bahwa aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Dari apa? Dari apa yang saudara kerjakan. Apa yang saudara sadari waktu saudara mulai kerja? Saudara sadari bahwa darah Yesus itu benar-benar menetes di tanah di Taman Getsemani. Dan darah itulah yang menjadikan tanah terkutuk itu menjadi tanah yang diberkati. Artinya ketika engkau mulai suatu pekerjaan, mulai dengan sebuah kesadaran, aku bekerja hari ini. Mungkin pekerjaan saya dari nol. Mungkin dari hal-hal yang mungkin sepele, yang tidak dianggap orang. Tapi mulailah itu dengan sebuah kesadaran. Aku tahu aku mengerjakan ini karena aku tahu aku sudah diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Mulailah dengan sebuah kesadaran, aku tahu bahwa aku lakukan ini. Dengan sebuah kesadaran, aku sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan karena apa yang aku kerjakan. Nah, waktu sudah kerjakan karena kesadaran akan diberkati Tuhan. Ada sebuah semangat, ada sebuah sukacita untuk lakukan itu. Karena saudara tahu Tuhan sudah memberkati apa yang saudara kerjakan. Amin. Nah, next, saudara. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan akan kembali kepada debu. Makanya kalau orang meninggal, engkau debu, dari debu kembali kepada debu, dari tanah kembali kepada tanah.
dari Tuhan kembali kepada Tuhan, ya. Yang dari Tuhan itu rohnya kembali kepada Tuhan. Tapi yang dari tanah itu kembali kepada tanah. Sampai nanti kita punya tubuh yang baru, tubuh yang tidak terbuat dari tanah, tubuh yang terbuat dari sorgawi, tubuh kemuliaan. Amin. Nah, ayat yang berikutnya, ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, ayat 21 ini penting. Karena apa? Karena ayat 21 ini bicara tentang pembunuhan pertama di Alkitab. Jadi saya mau bilang ini saudara, pembunuhan pertama itu bukan Kain yang membunuh Habil. Pembunuhan pertama itu adalah Tuhan yang membunuh domba. Kalau saya jadi domba, kalau saudara jadi domba, saudara protes sama Tuhan. Saudara mungkin protes, Tuhan, saya tidak salah, kenapa saya yang dibunuh? Ya kan? Manusia yang salah, kenapa harus saya yang dibunuh? Sebelumnya manusia itu tidak makan binatang, saudara. Manusia itu makan biji-bijian, makan buah-buahan. Makanya hari ini ada orang kembali ke cara makan Taman Eden, ya, mau vegetarian, ya kan? Ya, tapi sebenarnya, ya, saudara tahu, pembunuhan pertama itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Bahwa waktu Tuhan itu membunuh domba, saudara tahu itu bicara tentang siapa? Kulitnya diambil, darah tercurah, dipakaikan buat manusia. Tadi pakai daun pohon ara, manusia masih ketakutan. Tuhan sendiri potong domba, darah tercurah, diambil kulitnya, dipakaikan buat manusia. Manusia tidak lagi ketakutan. Saudara tahu, ini adalah bicara tentang karya Kristus. Tadi pohon ara bicara usaha manusia untuk dapat perkenanan Tuhan. Tahu tidak? Tidak ada satupun yang bisa manusia lakukan untuk bisa dapat perkenanan Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak turun tangan untuk memakaikan jubah yang ada darahnya. Dan ini bicara tentang karya Kristus. Agama selalu berusaha mencari perkenanan Tuhan. Kekristenan bicara tentang Tuhan mencari manusia, Tuhan mencari orang yang berdosa, saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan mencari orang berdosa. Dia korbankan Yesus, dia korbankan dirinya supaya setiap kita boleh dilayakkan di hadapan Bapa. Kita diperkenan, kita boleh menjadi orang benar, kita boleh dijadikan orang yang berharga, kita boleh menerima segala yang terbaik, kita boleh menerima perkenanannya. Ya, ini dikatakan jembatan antara sorga dan bumi. Itu adalah Yesus, saudara. Itu adalah yang menghubungkan kita, yang menyatukan kita dengan sorga. Itu adalah Yesus, saudara. Jadi karya Kristus itu sudah ada sejak di dalam Taman Eden. Nah, saudara, ini sebuah gambaran yang indah, saudara. Sadari bahwa kita tidak mungkin bisa datang pada Tuhan kalau Tuhan itu tidak datang menemui kita, saudara. Amin, saudara. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi saudara, selama mereka ada di Taman Eden, mereka ternyata tidak pernah makan pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan itu bisa buat mereka hidup selama-lamanya. Saudara perhatikan, pohon kehidupan ada di tengah taman. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka tidak pernah makan pohon kehidupan. Mereka juga makan, akhirnya mereka cuma makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara tahu, pohon kehidupan memberikan mereka hidup selama-lamanya, hidup yang kekal. Dan pohon kehidupan adalah Yesus. Waktu saudara datang pada Yesus, siapapun saudara hari ini, saudara mungkin baru pertama kali dengar tentang nama Yesus. Dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa, saudara? Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Hidup yang kekal bukan sekedar hidup selama-lamanya. Karena manusia, baik dia ke neraka maupun ke sorga, tetap hidup selama-lamanya. Tetapi hidup yang kekal itu adalah hidup yang mempunyai kualitas. Hidup yang punya hidupnya Tuhan sendiri. Hidup yang punya hubungan menjadi satu dengan Tuhan. Itulah hidup yang kekal, saudara. Saudara, dan ini sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Nah, dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Sudah tahu kenapa manusia harus diusir?
Karena apa? Kalau manusia itu makan buah pohon kehidupan, dia akan hidup selama-lamanya, tapi dia akan hidup untuk selama-lamanya dengan tertuduh. Karena apa? Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu menuduh mereka. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu bicara tentang agama. Itu bicara tentang baik dan jahat. Manusia tidak hidup dari baik dan jahat. Manusia hidup dari pohon kehidupan, yaitu Yesus. Baik dan jahat itu akan selalu menuduh mereka. Akan selalu menuntut mereka. Kamu kurang baik ini. Kalau temanmu baca firman Tuhan 1 hari 5 pasal. Kamu cuma 1 pasal. Kayaknya kamu kurang disayang Tuhan deh. Kalau temanmu 1 hari doanya bisa 1 jam. Kalau kamu cuma 15 menit, kayaknya kasih Tuhan dalam hidupmu tidak sebesar kasih Tuhan sama temanmu. Saudara, akhirnya saudara akan mulai banding-bandingkan. Ya, kalau hidup saudara seperti itu, tanpa sadar saudara digerakkan oleh pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, nah saudara, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita selalu hidup dari pohon kehidupan, yaitu Yesus. Kita selalu hidup dari apa yang Dia kerjakan buat kita. Kita selalu hidup dari apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita. Jangan fokus ya kepada baik dan buruk. Memang manusia ini selalu gampang tergoda untuk fokus kepada baik dan buruk. Karena dari situlah kita mulai menganalisa. Kita mulai atur logika. Tapi saudara, dalam hidup ini ya Tuhan mau kita lebih memfokuskan diri kepada pohon kehidupan, yaitu pribadi Yesus sendiri. Saudara, apa? Kita lihat apa yang Dia sudah kerjakan buat kita. Kita sadari terus apa yang Dia lakukan buat kita. Sehingga apa? Di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, yang selalu ada buat kita. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Itu yang dikerjakannya buat kita di atas kayu salib. Ayat yang terakhir, Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub malaikat dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, ada malaikat yang menjaga di Taman Eden. Tahukah saudara, malaikat yang menyala-nyala pakai pedang itu, Yesus sudah bawa kita masuk melewati itu. Kapan itu, saudara? Saudara tahu, di bait Allah ada satu tirai yang ada gambar kerub atau malaikat itu. Ya, di bait Allah itu ada satu kerub yang tebalnya sampai berapa senti itu, yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu ada gambar malaikatnya pakai kerub pakai pedang. Saudara tahu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan bilang apa? Tirai bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Terbelah dua dari atas ke bawah. Yang memisahkan ruang maha kudus dan ruang kudus itu sudah dirobek sama Tuhan. Dan tirai itu adalah tubuh Tuhan sendiri. Ibrani bilang gitu. Tirai itu adalah tubuh Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Waktu Yesus mati, Dia peluk kita. Dia melewati kerub itu yang di Taman Eden itu. Tubuhnya dihancurkan, saudara. Tubuhnya dihancurkan. Kalau Dia lewat, Dia tidak apa-apa. Tapi karena Dia bawa kita orang berdosa, pedang itu kena dirinya. Tapi Dia lewat terus bawa kita masuk kembali ke Taman Eden. Saudara tahu, sebelum kematian Kristus, tidak ada satu manusia pun yang boleh datang pada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Setelah kematian Kristus, setiap kita yang percaya kepada Dia, kita dibawa menjadi satu kembali dengan Tuhan. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan untuk selama-lamanya. Itu Injil, saudara. Itu kabar baik, saudara. Itu kabar baik. Hari ini saya mau bilang sama saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Adam membuat kita terpisah dari Tuhan. Yesus sebagai Adam terakhir bawa kita kembali ke pangkuan Bapa. Kita menjadi satu dengan Dia untuk selama-lamanya. Jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah?
penindasan, penganiayaan, situasi yang buruk, keadaan yang buruk, situasi yang tidak pasti, keadaan yang tidak menentu dalam hidup ini. Apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya mau malam hari ini, saudara, kita sadari akan kasih-Nya, akan kebaikan-Nya, akan cintanya buat hidup kita, bahwa Dia selalu ada buat kita. Dia sudah berikan segala sesuatu buat hidup kita. Kalau hari ini kau merasa sendirian, kalau hari ini kau merasa kesepian, kalau hari ini kau merasa bebanmu berat, kalau hari ini kau merasa pergumulanmu berat, mari datang pada Yesus, datang pada Dia, dan lihat bahwa Dia selalu ada buat hidup saudara. Malam hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara belum pernah dengar nama Yesus, saya akan berdoa buat saudara. Saudara ikuti doa saya, ya. Kalau saudara berdoa, saya percaya bahwa Roh Kudus menjamah hidup saudara. Dia akan membawa saudara. Saudara mungkin selama ini belum pernah dengar karya Kristus, atau saudara hanya dengar dari apa kata orang. Tapi kalau saudara mau ambil satu sikap, satu keputusan yang penting dalam hidup ini, saya percaya hari ini Roh Kudus sedang menjamah hidup saudara dan bawa saudara untuk datang pada Tuhan. Amin. Saya akan berdoa buat saudara. Ya, saudara yang mau didoakan untuk menerima Tuhan, baik saudara yang nonton siaran langsung maupun siaran ulang, saudara boleh taruh tangan saudara di dada dan ikuti doa saya saat ini. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Aku tahu aku tidak sanggup menyelamatkan diriku sendiri, Tuhan. Aku butuh seorang juru selamat dalam hidup ini. Dan aku dengar bahwa Engkau Yesus, Allah yang menjadi manusia, Engkau mati buat aku, menebus setiap dosa-dosaku. Selamatkanlah hidupku, Tuhan. Aku mau punya hidup yang kekal itu, Tuhan. Aku menerimamu, Tuhan. Yesus, di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin, 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 amin. Saya akan berdoa juga buat saudara hari ini. Siapapun saudara yang menonton siaran langsung maupun siaran ulang. Saudara, mungkin saudara sedang merasa hari ini Tuhan jauh dari hidup saudara. Tapi saya mau bilang satu kebenaran. Itu adalah tipuan iblis. Itu adalah tipuan iblis yang buat kita seringkali merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia ada dalam kita. Dia menjadi satu dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Saya akan berdoa buat saudara supaya saudara hal ini juga bisa mengalami kasih Tuhan. Mengalami cinta Tuhan. Ya, iblis tidak lagi menipu pikiran kita, tapi kita boleh merasakan cintanya dalam hidup ini. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, aku berdoa dalam nama Yesus buat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Kami mau sadar bahwa kami punya Tuhan yang mencintai kami lebih dari segalanya. Tuhan yang sama yang mengasihi kami, Tuhan yang sama yang menciptakan manusia untuk dicintai, Tuhan yang sama juga yang hari ini ada buat hidup kami. Tuhan, kami tahu mungkin saat ini situasi kami mungkin sedang tidak baik. Keadaan kami mungkin tidak seperti apa yang kami harapkan. Tapi ajarkan kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang mati dan bangkit buat kami. Tuhan yang selalu ada buat kami dalam segala keadaan kami, Tuhan. Tuhan, ajarkan kami bisa menyadari kasih-Mu dalam setiap situasi kami, Tuhan. Sehingga kami bisa melihat segala sesuatu yang baik bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun dalam hidup kami. Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu, Tuhan. Pada hari ini, siapapun yang mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan Tuhan jadi jalan keluar. Yang mengalami duka cita Tuhan jadi sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, ya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini jadi berkat buat setiap kita. Saudara yang diberkati, saudara boleh share dan semakin banyak orang juga boleh menikmati kabar baik ini, saudara. Saya percaya, saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan berkati kita. Sampai jumpa kembali. Shalom.